generasi emas 25. Baik, langsung saja kepada Bapak saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang buat kita semua. Yang saya banggakan, ya khusus Satma PP Kabupaten Deli Serdang yang bisa mewujudkan kegiatan sekolah kepemimpinan. Ya, sekolah kepemimpinan ini semacam pengenalan, ya, pengenalan untuk membuka jati diri kita terhadap kepemimpinan. Sebelum saya lanjut, saya kenalkan diri saya. Saya Dr. Satin Setiabudi Pane, K01, ya, berarti kawin anaknya 1, ya. Jadi K01, usia saya masih muda, 56 tahun, ya. Jabatan kali ini yang diamanahkan Bapak Bupati sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Dan itu mulai tanggal 22 Januari tahun 2026. Sebelumnya saya Camat Galang, sebelumnya saya Camat Pakam, sebelumnya saya Camat Patumba, sebelumnya saya Sekcam Pakam, sebelumnya saya Sekcam Bandung Batu, sebelumnya saya Kasih Terang Pelabuhan Deli, sebelumnya saya Lurah Samad. Jadi sudah berbagai jabatan yang diamanahkan. Dan untuk Satma PP ini bukan kali pertama buat saya. Ketika di Galang juga Satma PP membuat kegiatan, saya daulat untuk menjadi narasumber, dan mungkin karena keterikatan itu juga saya juga didaulat hari ini membawakan materi di dalam sekolah kepemimpinan ini. Ini panitia, kita kasih tepuk tangan dulu buat panitia. Tadi saya ngomong dengan bagus, ini Pemkab punya, Deli Serdang punya. Kalian silakan pakai apa kegiatan-kegiatan Satma PP lainnya. Silakan, jangan hanya sebatas ini. Saya pengen ini berlanjut, ya, berlanjut. Saya terbuka, ya, mau diajak diskusi nanti, mau di kantor, di luar kantor, saya terbuka. Baik, siang menjelang sore hari ini saya singkat saja, tapi padat, karena saya juga hari ini harus menghadap ke Polres terkait dengan besok kegiatan Mede Kabupaten Deli Serdang. Ini tupoksi saya. Bagaimana saya dipanggil tadi, saya bilang jam 4 saya akan hadir, akan dimintai keterangan apakah besok ada demo atau tidak. Meskipun tadi secara protokol sudah saya sampaikan, sampai detik ini belum ada dari serikat buruh yang menyatakan dirinya untuk bergerak melakukan demo. Kita berharap Deli Serdang ini kondusif. Oke, kita tinggalkan Mede, lanjut. Saya boleh ke depan? Oke, ya. Udah, kan itu aja, ya. Saya lebih senang seperti ini. Karena apa? Karena ini saya anggap saya ketemu dengan prajurit tangguh, ya. Saya dulu pernah tugas di Timur. Loh, kok Timur Pak? Yo, ada yang bingung kan? Kok saya pernah di Timur? Ada yang tahu kenapa saya di Timur? Komandan Koramil saya di Timur. Ada yang tahu ya? Saya jelaskan. Saya lulus SPPDN angkatan pertama tahun 92. Saat itu angkatan pertama wajib mengikuti secapa wajib SPPDN namanya. 4 bulan pendidikan, prasetya perwira angkatan 2, penugasan saya di Timur. Jabatan akhir saya Komandan Koramil 03 Batu Beriu, Kodim 1634 Manupati, Same, Timur. 2 tahun saya pulang. Namanya PDP, Perwira Dinas Pendek. Jadi saya senang kalau saya diminta menjadi pembicara dalam rangka kepemimpinan. Kepemimpinan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan leadership. Leadership itu terkait dengan 2 hal. Leadership is science and art. Saya menganggap saya bisa mengartikannya, ya. Kepemimpinan itu dimodali dengan 2 dasar.
Apa itu? Ilmu dan seni. Sains itu ilmu dan art itu adalah seni. Pemimpin harus punya modal dua dasar, sains dan art. Baik, di dalam kepemimpinan tidak bisa cukup dengan ilmu saja. Kalau ilmu saja, dia akan menjadi konseptor, bukan leader. Ya. Butuh buku, baca dia. Kalau dia kerja, dia hanya staff, membuat konsep, tapi bukan leader. Kemudian kepemimpinan tidak bisa hanya seni saja. Kalau seni saja, dia kumpulan nanti di lapangan di Suheri, simpang jalan distrik, jadi seniman dia. Makanya harus ada dua, yaitu science and art. Kepemimpinan is science and art, leadership is science and art. Jadi dua dasar tadi yang bisa menjadi modal kita untuk menjadi pemimpin. Siapakah pemimpin itu? Kepemimpinan di Al-Quran dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum ra'yati mas'ulun. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Pemimpin, terus semua dipimpin, laki-laki perempuan. Yang dipimpinnya siapa? Pertama kali yang dipimpinnya adalah dirinya sendiri. Ya, kalau kita mimpin grup, mimpin dirinya sendiri. Ya, di dalam tubuh kita ada yang namanya putih dan hitam. Tinggal bagaimana kita mengendalikan yang putih dan hitam ini, jadilah kita pemimpin yang benar. Yang hitam dia, ada mangga bagus tuh, ambillah. Yang putih bilang, jangan, itu bukan milikmu. Kau berdosa. Gak apa-apa, gak ada yang tahu kok. Kata yang hitam. Kata yang putih, iya, tapi Tuhan lihat perbuatanmu. Kau akan kena dosa. Apakah ada dosa? Kata yang hitam. Bisa tidak kita mengendalikan itu? Jumpa kawan. Ya, jumpa kawan. Karena yuk, harus main. Jiwa kepemimpinan kita kemana? Ke sana. Ngapain? Begini. Terus ini terus kejar terus. Itu harus pemimpin. Karena kaki ya. Saya baru ketemu orang bonceng 3 anak gadis ini kaki ini kecil. Hari Jumat pagi di simpang pasar di Medan. Saya lagi makan sup ayam sama saya. Nabrak lampu merah, jatuh. Orang pada watak, dia nabrak yang manis. Dia nabrak kasihan. Begitu dia nabrak pergi ketawa benar-benar dia nak tipu begitu. Pemimpin dia, tapi pemimpin yang jahat. Ya, karena kalau dikejar, mungkin dia nggak punya sih. Ya, yang kedua, mungkin itu bukan keretanya, pindah. Kejar lagi, ya mungkin dari mana saja dulu dia ini, ternyata dia ambil kalau dibawa lagi, bonceng 3 jatuh. Jadi, bagaimana ceritanya dengan Indonesia masuk 2045? Kali yang lagi. Berarti itu tinggal 19 tahun lagi. Rata-rata di situ umurnya berapa? Ada yang umur 5? Ada? 20, 23, ya, tambah 19. Benar? 23 tambah 19, 42. Ya, ada pepatah mengatakan the life must begin at 40. Kalau kau melihat seseorang itu berhasil hidupnya ke depan, lihat di atas 40 tahun usianya. Apalagi kalau udah 47, masih juga dia gadis. Gagal dia gadis kan tidak betul. Kadang di sana, kadang di sini ya. Tidak betul ya. Udah 40-an jadi gadis dia. Atau dia wali kota. Wartawan lihat orang tak ada, ya. Atau kawan dengan bupati, siapa? Guru aja dia, ada. Jadi, coba setelah generasi hari ini, ya, manajelah diri kalian sendiri. Jadilah pemimpin buat diri sendiri. Ada tujuannya. Setelah kalian bisa memimpin diri sendiri, minimal memimpin seorang teman.
minimal memimpin seorang teman. Siapa? Sohib, besti, besti itu ya kan? Atau ya bro, lagi bro, pimpinlah dia. Kalau dia tidak benar, jadilah kita memimpin buat teman kita setelah kita bisa memimpin diri sendiri. Ya kan? Jadi ada bahasa mengatakan memimpin 1000 orang itu gampang, tapi memimpin diri sendiri yang berat. Saya bilang tidak. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, semua tergantung orang tua, baik yang masih lengkap maupun yang sudah kurang. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu, ingat mak tidak di rumah, ingat ayah kita di rumah, dikuliahkan cantik-cantik. Sukses tidak itu? Enggak. Sukses? Enggak. Kenapa enggak? Di antaranya ada 3 syarat supaya sukses. Gimana lo? 3 syarat supaya sukses di usia kali ini. Mau saya tahu? Yang pertama, jangan pacaran. Jangan pacaran. Yang kedua, mau nggak saya tahu? Yang kedua, jangan pacaran. Nah, yang ketiga, boleh kita tahu nggak? Mau? Jangan pacaran. Saya lakukan itu. Ya, saya kan STPN 92. Ini kan saya capai wanita 4 bulan. Tugas saya level 2. Nggak pacaran saya. Nggak pacaran saya. Loh, nggak normal Bapak Ibu. Nggak normal Bapak Ibu. Bukan nggak normal. Karena saya masih punya tanggung jawab untuk menyenangkan orang tua saya yang menyekolahkan saya dengan susah payah. Ya, itu kan. Laki-laki. Dulu saya sewa yang begini ya. Maaf, saya mobil. Terus sewa saya mobil. Kemudian dari sini bawa orang tua terus. Pacaran, enggak. Kalau saya tidak sewa praktis mobil cewek dia bilang geli kan? Geli, kenapa? Ini ada pendidikan cuma ngoceng gelinya, tapi bukan ngoceng cewek. Ya? Nah, kalau masih sekolah tuh ya nggak usah pacaran. Anak saya sekarang lagi S2 di UI, lahir tahun 99, usianya hampir 27 tahun. Ya. Tapi kan, insya Allah bulan 6 dia maju, sidang, tesis, ya. Agustus wisuda dari UI. Tidak ada. Doktrin saya betul. Kalau kamu sukses, jangan pacaran. Kalau dia bilang, ada senior saya di UI rekaman sudah kerja. Kayaknya dia senang. Terus, tapi anaknya senang. Ya. Kalau lihat saya, jangan lihat anak saya. Anak saya cantik, kenapa saya cantik? Saya cari yang cantik, biar saya perbaikan turunan. Ya, kalau kayak saya kan gawat, hitam banget. Jadi makanya putih. Kayak putih itu lagi. Kenapa? Kenapa saya bisa ini? Ini deh. Betul? Betul. Ya. Saya berharap, ya. Kenapa? Katanya gimana? Kapan? Minggu. Sabtu. Minggu. Karena saya memang sekali persiapan ini besok. Penting nggak buat saya bertemu? Penting. Kenapa? Tanggung jawab moral saya yang lebih tua memberikan materi ataupun masukan-masukan supaya dia menjadi orang yang sukses. Akhirnya 30 misalnya, ya 30 hari ini akan berlaku teori piramida. MFC tidak lepas dari teori piramida. Lihat kembali, ya, makin atas makin kecil. Itu namanya seleksi alam. Seleksi alam. Setelah dari sini akan terjadi seleksi alam. Ya, tahun depan kita kumpul lagi, kita lihat nanti berapa yang sudah punya potensi. Tahun depan kumpul lagi, dan buat grup dari sini. Oh,
Di saat kita pegang-pegang itu timbul chemistry. Timbul chemistry. Kenapa dikatakan esprit de corps setiap awal? Harus begitu. Nantilah kita bikin lagi gitu ya. Kalau kita bikin lagu ngomong di sini, saya bantu. Ya kan? Kita sapa lagi. Sebelum masuk, cek kesehatan dulu. Ya kan? Artinya kita bikin capek-capek, besoknya awal-awal kan? Kalau tidak, harus. Belum tentu sehat sekali, belum tentu. Saya mau punya kader-kader sahabat dan andal. Ya. Andal secara fisik, andal secara pemikiran, andal secara cara pandang, dan andal secara keyakinan. Gak ada cerita deh, gak ada cerita. Hari ini, ya, yang kita tahu kita sudah masuk di era globalisasi yang persaingan sangat ketat. Ya, sangat ketat. Nggak ada lagi kita, ya kan? Ini kalau lihat tampangnya ini semua, aku bersyukur. Nggak ada tampang yang panjang banyak mas kau. Udah mau 30, 70, ya. Anda memakai segala-gala semua. Saya berharap jauhi narkoba. Ya, nggak ada jauhi narkoba. Ya. Jangan ikut jual, ya kan? Mau pergi kuliah, paksa dia dulu. Ini bukan, ya. Itu punya kira muda. Ya. Itu orang-orang yang akan menjadi sampah nanti ke depan. Penyesalan tidak akan di depan. Penyesalan itu pasti dilarang. Saya masih ada punya rasa penyesalan. Kenapa ya? Menjadi kepala dinas Bapak Ibu. Jadi dia bangga dengan inovasi tentang daerah. Bukan karena apa-apanya. Orang perusahaan bisa beli mobil bagus, tapi tidak bisa pakai plat merah karena dia tidak pejabat di swasta. Rasanya memberi kebanggaan kepada orang itu. Apa yang saya lakukan hari ini? Saya tidak putus seketat untuk mereka. Itulah memberikan kebanggaan. Ya muslim. Hidup Allah, hidup lain. Hidupnya Allah karena hidup Allah. Tapi bukan hidup yang jalur ya. Nah, hidup kan melalui kata-kata yang terpadu. Ya kan? Awalnya. Berarti ngikutin. Jadi ada sekalian. Ya. Penekanan saya di hari ini adalah kepemimpinan terhadap diri sendiri. Berapa ya? Gak ada. Berapa? Bukan buru-buru. Orang Jawa. Bilang, siapa bawah? Bukit? Kaya. Usianya berapa? 20. Menurutmu. Ada nggak laki-laki yang suka sama menurutmu? Jujur. Tapi dia waras. Ya, kau belum mau kan? Sudah belum? Sudah pacaran? Sudah punya pacar? Bagus. Ini mau nggak mau menjadi pokoknya. Kalau bisa dekat apa yang jauh? Dan mereka apa? Laki-laki perempuan. Ya. Kita dikirakan berpasang-pasangan. Tak salah, normal. Tapi bagaimana dengan laki-laki? Kalau belum ada sama sekali mau gila, mau mak bagi 20 sebelum dikira sebelum lagi nanti kejadian lah. Mau pacaran dia itu? Malu sama diri sendiri. Mak, kamu tak tanya? Perhatian itu. Ya, ada paus yang bagus di sana. Mana? Kalau kamu pajak baru, ada fokus dulu apa kerja ada bagus lah. Ya. Mau pacaran? Saya sedikit tidak teman saya sudah membaca tahun tahun 94. Ada yang saya suka wanita. Apa saya bilang sama orang tua saya? Ada nggak boleh jodoh? Nggak ada. Baru pulang, bukan saya orang tua saya. Baru pulang nggak ada. Kenapa? Karena yang kawan
relation. Ya kan? Long distance relationship. Artinya perkenalan jarak jauh. Belum ada masih kirim foto. Udah 15. Ya, tapi buat saya asik. Silakan. Kau sudah benar lagi, kau sudah berpenghasilan, sekolah sudah selesai, kau tidak. Saya masih mau ngaku. Enggak, jangan nanti kau nakal. Bedanya perempuan nakal dengan laki-laki nakal, kalian tahu nggak? Tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau kasih pun. Bedanya laki-laki nakal dan perempuan nakal. Kalau laki-laki nakal, semakin banyak duitnya, semakin nakal. Karena dia akan modal ke perempuan, semakin dia nakal, semakin banyak duitnya. Karena dia menghalalkan segala cara untuk cari duitnya. Ini seperti ini, ya, itu dia. Kita apa ya? Artinya kalau punya kita ngomong, ada yang punya silakan, ya. Ada yang lama, ada yang jauh. Tapi ini, jadi terus kan, ya boleh, karena saya dulu 7 tahun boleh, apa? Terus kan, apa yang harus kami lakukan untuk persiapan kami menuju Indonesia Emas atau Generasi Emas 2045? Tentu ada kan? Dalam hati pertanyaan seperti itu, ya kan? Apa yang harus kami persiapkan untuk menuju Generasi Emas 2045? Ada nggak yang berkata seperti itu dalam hatinya? Ada ya? Pasti lah ya, pasti, ya kan? Yang pertama adalah self control, kontrol diri, ya. Itu tadi menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Self control. Jangan salah, ngomongnya jangan salah ya. R-nya harus ada, jangan nggak ada R-nya. Ya, self control. Ya. Yang kedua, bangun komunikasi. Dengan siapa? Dengan siapa aja. Bangun komunikasi. Ya. Yang ketiga, ya, percaya diri. Harus percaya diri. Jadi self control, bangun komunikasi, percaya diri. Ada orang self controlnya bagus, tapi dia tidak mau bangun komunikasi. Akhirnya seperti anak autis, dia main sendiri. Ada yang autis di sini, main sendiri aja ya. Kalau itu sendiri atau betul-betul sendiri apa? Anak autis itu bukan sakit. Anak autis itu bukan ayu. Dia secara motoriknya melebihi secara motorik kita. Kalau kita 120, dia sudah 300 lebih. Makanya dia nggak mau tahu. Dia asik dalam dunianya. Kasihan, dikasihkan. Tapi ada sekolahnya. Namanya sekolah anak istimewa. Oke, self-control, bangun komunikasi. Yang ketiga, tingkatkan percaya diri. Dibangunnya komunikasi, habis itu minder dia. Terlalu banyak kali dengan lagu-lagu. Judulnya Aku Orang Tak Punya. Jangankan gedung, rumahku aku tiada. Tak percaya diri dia. Tak percaya diri. Akhirnya apa? Ya, yang keempat, terjadilah ya kalau dia setelah membangun komunikasi terus percaya diri, buat komitmen kepada diri sendiri, komitmen kepada yang dibangun komunikasi, dan komitmen kepada Tuhan. Ya, apapun ceritanya, kita tidak boleh lepas dari Tuhan, apapun agama kita. Ya, di dalam kita beragama disampaikan. Ya, ada cerita. Ya, cerita tentang anak Akase. Ya, Akase itu diplomat. Jadi dia sekolah
di sekolah internasional. Orang tuanya bertugas di kedutaan besar di Washington, di Amerika. Buat orang Amerika, Islam is teroris. Ya, buat orang Amerika, Islam is teroris. Tapi anak ini sudah dibekali agama dari rumah. Ketika dia bergaul di sekolah internasional, you are Muslim, yes, I'm Muslim. You are terrorist, no, no, no. We are not terrorist. Tapi biasanya, kalau agamamu, misalnya agama Hindu, di dalam agama Hindu, di dalam kitab agama Hindu, ada yang namanya dharma dan ada yang namanya karma. Kalau kau berbuat baik, kau akan mendapat karma. Tapi kalau kau berbuat jahat, kau akan mendapat karma. Ya. Sama. Tidak tadi, ketika dia betul-betul taat beragama dan menjadikan Alkitab atau Injil itu sebagai pegangannya, maka dia percaya akan surga dan neraka. Sama Islam. Islam juga ketika Quran menjadi pegangan hidup kita, maka kita percaya dengan surga dan neraka. Apa yang mau diperdebatkan? Ya. Kita bukan mau mencari kebenaran, tapi kita jangan memperdebatkan, karena kebenaran yang hakiki ada di hati kita masing-masing. Dia tidak melawan, dia tidak melawan. Tapi kan toleransi pakai, toleransi sebatas toleransi itu ada. Ya, karena ada pemimpin nanti dituntut untuk bertoleransi. Itu untuk bertoleransi. Ya, saya 3 kali kepala wilayah. Ketika Natal, perayaan Natal di gereja, saya datang. Saya bilang, ibadah ada dulu, nanti sudah masuk acara nasional, saya datang. Saya datang. Acara nasional ini adalah gereja, tidak ada masalah. Tidak perdebatan, kita merayakan Natal di gereja, with many, kita kecamatan. Ya, lalu ya. Menurut kalian, kondisi Indonesia hari ini gimana? Yang dijawab. Kondisi negara Indonesia hari ini yang dijawab. Bukan jawab lah, dari lain. Salah satu. Saya ini Pak, ya. Siapa yang mau ngomong? Ya. Kalau belum ngomong aja kasih meliput. Sebenarnya bisa bicara. Baik, pertama-tama nama saya Setelah Sobing Rahab. Saya dari Subkomisi Fakultas Ilmu Olahragaan Komisariat Universitas Negeri Medan. Menurut pandangan saya per hari ini, Pak, Indonesia sekarang sedang berada dalam berbagai konflik, mulai dari masalah MBG, masalah kemiskinan yang semakin meningkat, terus masalah lapangan pekerjaan yang belum selesai, sampai ke masalah mengenai kesehatan di masyarakat miskin, sampai saat ini belum selesai. Dan menurut saya kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Berarti kita simpulkan bahwasanya Indonesia hari ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oke, satu-satu aja bisa jawab ya. Oke. Tadi ada 5 poin ya yang ditanyakan, termasuk juga masalah pekerjaan, masalah kesehatan segala macam, pendidikan. Menurutmu bagaimana? Sebagai seorang pemuda yang menjadi harapan bangsa, ya, mana dia mau biar ada dia 2 arah komunikasi. Menurutmu apa yang sebagai pemuda, apa yang harus dilakukan seorang pemuda? Jawabannya lain. Menurutmu, yang disampaikan tadi ya. Kalau menurut saya sebagai pemuda, langkah yang paling mudah dilakukan seperti kami sebagai pemuda, yang pertama itu kontribusi di lingkungan terkecil. Misalnya seperti kami di kampus, untuk masalah contohnya di pendidikan, kami sering di Komisariat Universitas Negeri Medan Pak sama BP per hari ini sudah ada melakukan diskusi Pak. Diskusi baik itu mengenai isu-isu yang sudah terjadi di Indonesia dan mengenai materi lainnya. Yang jelasnya itu menurut saya salah satu langkah kami sebagai pemuda untuk memotivkan kembali sistem pendidikan yang hampir rusak di Indonesia. Oke, terima kasih.
Dia buka FTD, forum grup diskusi. Apa nih? Sehingga nanti menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Atau itu memberikan masukan-masukan terhadap keberadaan pemuda di kampusnya. Itu bagus. Jawaban saya, karena saya Demokrat, kami di Pemkab, ya, Pemkab di Serdang, yang hari ini juga banyak dicemooh orang, karena yang mencemooh kami adalah orang-orang yang sudah terusik dari keenakannya sepanjang beberapa tahun kebelakang. Dengan kepemimpinan Bapak Bupati hari ini, ya, mereka yang pro status quo, orang yang selama ini menikmati dengan jalur demokrasi, mulai tersingkirkan. Mereka menciptakan isu, ya. Saya bilang, sebagai pemerintah, kami ini bukan para pemuas, belum bisa memuaskan semua orang. Saya bicara skop di sana, ya. Di sana, bahkan hari ini lagi dibangun sekolah rakyat yang baru merah. Kemudian di dalam itu lagi dibangun sekolah terpadu. Yang nanti ada SD, SMP, SMA, itu nanti bisa pala. SD-nya sudah ada. SMP 2 dalamnya terpindahkan di situ. Nanti SMA negeri yang dibangun. Kita baru dapat karena 1,5 hektar dari PT Longsu. Itu nanti di Tanjung Perawat terkait dengan krisis perumahan. Itu ada 50 hektar sudah keluar KPR-nya, penggunaan lahan dari Longsu. 50 hektar dari KPR. Ya, kita kabupaten yang sudah berhasil, tapi belum prioritas. Kita sekarang ada program pas jempol dengan jempol saja. Kalau beda dengan KTP, kalau mereka pakai KTP, kita dengan jempol. Udah, saya tanggal 11 akan membuka job fair. Job fair yang diikuti 30 perusahaan yang bekerjanya bisa di Deli Serdang, di luar Deli Serdang, bahkan di luar negeri. Tanggal 11, dan mulai datang lagi di Bandung. Itu kalau kalian pernah nanti di Videotron sudah ada. Validasi yang dimana ya. Itu inovasi yang saya buat di Deli Serdang. Membuka peluang kerja kepada generasi muda, terkhusus orang-orang Deli Serdang. Ya, saya suka pemikiran begini. Kalian ngomong harus kritis, harus kritis. Tapi kita tidak bilang, ya, kau pimpin dirimu. Ada temanmu, ada bisa kau pimpin. Ada lagi satu pimpin, ada lagi satu pimpin. Satu menjadi 1000. Ya. Jadi ada dulu istilah waktu kerajaan Prancis ada namanya 3 musketeer, 3 pengawal raja. Ya, yang sudah nonton film yang 3 musketeer. Ya, mereka punya satu apa sih namanya? Satu kebulatan tekad, ya, one for all for one. Itu bukan gitu. Ya. Nanti terus bikin grup ini, mereka bikin grupnya. Saya tahu, nanti ujungnya ini mereka yang sudah ambil. Dan sekolah pembela ini buat grupnya aktif di grup itu. Ya. Apa kira-kira grupnya apa ini Bima, apa kita buat di Bima segala macam supaya ada pengawalan dari sekolah pemimpin hari ini sampai beberapa tahun ke depan. Tidak hanya datang hari Sabtu dibuka, Minggu malam atau sore nanti pulang terus hasil nggak ada. Ya, kenapa? Nanti kalau ada yang mau catat nomor HP saya kasih. Apa kira-kira yang apa kira-kira yang membutuhkan informasi terkait dengan tenaga kerja. Nomor HP saya kalau mau catat 0813 atau ikuti Instagram Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Di Instagram itu selalu kita memberikan informasi-informasi tentang kegiatan ketenagakerjaan dan beberapa peluang-peluang. Kenapa ada kemiskinan? Jadi jawab. Kenapa ada kemiskinan? Ya, orang. Apa ya? Bisa. Ya, lagi. Lagi. Kenapa ada kemiskinan? Ya, jawab ya. Ya. Asal dulu. Ini. Habis ini.
dari Fakultas Teknik ke Universitas Negeri Medan. Kenapa ada kemiskinan? Menurut saya kemiskinan itu nggak ada, Pak. Tapi yang ada kemalasan. Kalau dia malas berarti dia memiskinkan diri sendiri. Terima kasih. Kita singkat. Kenapa dia miskin? Karena dia malas. 1 dari 3. Mas, 1 dari 3. Ya. Miskin. Kenapa dia miskin? Karena dipakai otaknya. Karena dia dipakai otaknya, maka dia malas. Karena dia malas, maka dia menjadi bagian dari manusia letter X. Letter X, iya, manusia itu terbagi 2, letter Y dan letter X. Itu ada di dalam saluran nama bukunya, tapi teori Metreon. Ya, human apa namanya? Saya nggak bisa apa namanya. Ada cerita buku. Di dalam teori Metreon itu manusia terbagi 2, letter X dan letter Y. Letter Y ini mudah-mudahan kalian semua. Letter X itu orang yang mau simple. Kalau bisa nggak capek, berarti harus capek. Kalau bisa instan, berarti harus sungguh-sungguh. Itu letter X. Tapi kalau letter Y, dia by proses. Tekun, rajin. Kalau udah tekun, kalau udah rajin, pasti pintar. Kalau udah pintar, pasti punya prospek. Kalau punya prospek, berarti punya masa depan. Kalau punya masa depan, berarti nggak miskin ya. Jadi 3 itu. Kenapa ada kemiskinan? Kenapa si orang itu miskin? Pertama nggak pakai otak. Karena nggak dipakai otaknya, makanya dia malas. Kalau dipakai otaknya, otaknya ada, tapi dia. Makanya waktu tabrakan kemarin, waktu otaknya keluar, datang dokternya, nggak usah dimasukkan otaknya, jahit aja kepalanya, nggak pernah dipakai otaknya. Itu apalah umur ya. Kan ada tabrakan, ya otaknya keluar. Mau dimasukkan, nggak usah dokternya. Selama hidupnya nggak pernah pakai otak ini, gitu ya. Jadi itu, ada itu sekalian. Kalau asli orang, pada lawas, utara selatan, pada lawas atau utara, Cibuan, ya. Mungkin dari mana, ya. Sosa. Lalu, arah kemana itu? Ya. Saya tahu, saya sudah tembus dari Sosa, ya, terus ke Bangkina, Padangan, kemudian saya akan di beberapa. Saya hobi yang jalan, ya, tapi sama istri, nggak sama istri orang. Kadang-kadang kita berdua di rumah ya, kadang-kadang kami apalah, tiba-tiba di Jumat kami berasa berdua aja, berdua. Ya, kadang-kadang di Jakarta. Mau lulus lagi. Ada nggak usaha? Kalau kita dalam dunia, dia tahu berita besar, yang berita 1. Ada yang besar situ. Ya, kita punya istriku. Ya kan? Ada juga itu situ, barang ya kan? Aku jadi istri yang barang, dan jadi suami yang baik. Kalau istriku bilang mereka juga foto-foto ya, saya yang barang. Mau berangkat lewat macam apa dulu itu sukses tadi ini yang barang ya ada kumpul jadi hal yang ada ingat mana bikin oleh komplit video dicapai oleh video ya baik lanjut masih mau kan jadi kepemimpinan itu bukan hanya sekedar daripada sebuah kalimat ya, yang adanya ke dan an, kepemimpinan. Tapi kepemimpinan itu sudah ada sejak kita lahir. Sejak kita lahir sudah kepemimpinan. Oleh apa? Salam. Ini wali, ya. Oleh ini, kalau sudah berantem di satu ya, bukan? Enggak. Kalau berantem itu di tempat kami, anak ini, anak olahraga, ya. Enggak ya? Kalau ikut lomba juga. Jadi, apa ini ya? Saya tahu semua ini. Karena itu saya tempat kami, ini dan. Ya kan? Jadi saya benar.
Di Jasdam itu banyak anak milenial itu. Makanya sudah mayor, rekor, kapten. Jadi bukan milenial itu bukan hanya olahraga. Di perbankan itu banyak anak milenial. Lihat di misalnya, ya kan? Bukan hanya apa. Ya. Ada yang ini kita sama sedikit lah ya. Dia penerbang swasta. Nama-nama dari apa? Dia modal habis 5 juz masuk sekolah penerbang, badannya sehat, masuk. Sekarang masuk sekolah baru, hafal 2 juz habis, masuk. 1 juz masuk. Nah, dalam kalau dia muslim, ya. Jadi banyak sekarang peluang-peluang itu, ya. Tapi lebih banyak lagi orang yang pengangguran yang teriak-teriak. Kita kembali di situ, ya. Menurutmu warga negara ini masih banyak penipu apa enggak? Masih kan? Penipu terhadap yang dia miliki, penipu terhadap kemalasannya, penipu terhadap kecurangannya, penipu terhadap kerakusannya. Contoh, ya, kita kan ada sekarang data terpadu sosial ekonomi nasional, DSN, ya. Dalam DSN itu ada namanya DSN 1 sampai 5 dan DSN 6 sampai 10. Saya tidak bisa terlalu terperinci, tapi saya cerita kulitnya saja. Mobilnya Avanza, istrinya naik Vario, anaknya naik Scoopy. Wajar nggak dia dapat bantuan? Kalau nggak dia lihat bantuan pos itu, ya sekali kan selaku sama ada bantuan pemerintah yang ambil kantor pos, dan dia yang ambil bantuan itu. Lihat kan? Ya NMAX, dia bilang ke kiri kanan. Cuma bantuan 300 sebulan itu, sekali ambil 3 bulan, 900. Saya dulu sama jalan, banyak itu BPJS SPBI yang saya tolak. Saya verifikasi validasi berdasarkan kebijakan saya. Lupa, ya kalau kau mau biar semprot di rumah kau ini, keluarga miskin, penerima bantuan pemerintah. Ya kau miskin, kau kan mengaku miskin, bagaimana berbantuan? Tak mau ya, mundur, tak mau pak. Ambil tugasnya, saya ini saja. Banyak orang yang benci sama saya, tapi supaya apa? Supaya yang layak mendapatkan supaya dapat. Kalau mak saya dulu, mak saya miskin, dia bilang, jangan kau biasakan minta-minta sama orang. Makanya kalau ada keluarga datang lebaran, saya tak mau minta orang itu. Karena minta-minta itu budaya miskin. Ya, minta-minta itu budaya miskin. Tadi kasih, bukan minta, kalau kasih ya. Ya, saya juga bukan minta. Jadi ini harus kita pelopori sebagai sampai. Oh, suarakan ini. Nggak percaya nanti pada saat bulan ini April ya, sudah lewat. Mei, Juni, nanti awal Juli, Maret awal April. Januari, Februari, Maret, kemarin terimanya awal April. Di kantor pos. Kami ada. Ya, kemudian ada bayangkan, mobil yang panjang, kayak NMAX, ambil 900 itu, kurang ajar. Namanya kasih pemerintah, tak malu dia, karena masih banyak ya kekurangan. Nah, terus apa upaya kita supaya dia mau menggunakan rakyat, supaya dia tidak malas, ya, supaya dia tidak masuk dalam golongan orang yang letter X. Contoh dia aja, ya. Saya memberangkatkan kebetulan tahun 2025 kemarin dimulai sekolah rakyat juga SMP. Masing-masing kecamatan desa mengirim anak-anak yang dari keluarga tidak mampu untuk sekolah ke sekolah rakyat. Diasramakan, dikasihkan bajunya, celananya, uang jajannya, sepatunya, bukunya, tasnya lengkap. Ya, dari tahun pertama ini masuk tahun kedua. Ya, tahun ini mungkin kita terima sewa juga itu ke provinsi.
Kalau istri sama istri kita, kalau mau buka istri, udah. Baru sebulan, bapaknya datang menjemput anaknya. Pulang. Ya, loh, pulang. Nggak ada lagi. Berarti ngapain? Beres. Kata lagi, pulang. Lupa kok pulang. Nggak ada lagi. Karena bilang cari. Ini rumahnya daerah Kuala. Ini rumahnya pinggir laut. Upaya sudah kita lakukan supaya tidak miskin. Dibangun dari apa? Dari anak-anaknya. Dan sekolah ini. Ya, kenapa dari sekolah? Untuk merubah nasib. Karena nasib bisa diubah kecuali takdir. Kalau takdir tidak bisa diubah, karena terjadi. Kalau nasib kan masih prediksi. Kalau nggak sekolah itu nggak berubah nasib itu. Kalau ada paragat kan terus. Itu benar. Ya, karena darah, baik darah berlubung, tuk paragat, ya. Kalau nggak sekolah, ada sekolah yang bisa berubah. Karena tidak pakai otak, yang malas, jangan PS. Sekolah dan sekolah. Selain itu, nggak ada. Ini benar dia masih kalah. Kamu kalah. Dia isinya bagus. Dia tetap penjami berbicara. Ya, dia bukan. Bukan kita berapa-apa ya. Iya. Sekarang ini cocok. Baru ulang. Boleh kan berorganisasi? Boleh. Karena organisasinya mengatakan dia nanti dalam tahun-tahun depan. Justru yang tidak berorganisasi yang percaya dirinya tidak ada. Ya. Justru yang tidak berorganisasi itu yang percaya dirinya tidak ada. Atau bahkan dia narsis. Karena dia tidak pernah berorganisasi, terlalu tinggi percaya dirinya, narsis ya. Organisasi penting. Saya kecil berbagai di sekolah SMP itu OSIS, rajin aja. Udah kuliah ikut senat, karena kami sekolah tinggi dasar, ya nggak boleh, ini nggak boleh. Ikut senat, di situ organisasi, seperti itu banyak. Seperti itu banyak kalau kita lagi diskusi. Diskusi boleh nggak 5-15 boleh. Selesai diskusi peluang, selesai. Karena untuk mendapatkan satu kesimpulan, pertahankan pendapat kita sepanjang dasar kita mempertahankan itu kuat. Salah satu unsur ataupun indikator untuk menjadi seorang pemimpin harus berorganisasi. Pemimpin tidak lahir dari luar organisasi. Kalau nggak percaya, tidak apa. Dari pemimpin di republik ini yang dia tidak pernah berorganisasi. Coba kasih sama saya. Dari mulai pra kemerdekaan, negara ini merdeka, orde baru, ya, orde lama, orde merdeka, orde lama, orde baru, orde baru, sampai dengan transisi Habibie, sampai dengan sekarang. Cari pemimpin yang bukan dari organisasi. Ya. Dulu partai kita cuma 3, Golkar, PDI, 3. Kemudian sudah transisi, ya, dengan 48 partai, ya kan? Terus berkecil. Semua yang pemimpin itu dari organisasi. Dan saya ASN, ya, ASN. Organisasi apa organisasi? Saya NU. Saya dulu lama. Ormas saya di situ. Ya kan? Terus kalian kuliah latar belakang berbeda, dipertemukan dengan satu komunitas namanya sama, pemuda Pancasila. Udah, ketika disatukan dalam satu wujud sama pemuda Pancasila ini, berarti dia mempunyai chemistry yang sama sebagai sama pemuda Pancasila. Perjuangan itu dari 3 bulan ini siapa lidernya? Biasanya KSP, ketua sekretaris sekarang, ya. Kemudian lagi tahun depannya siapa lagi? Tahun depannya siapa
sampai hari ini saya masih berorganisasi. Ya, saya sedikit tinggal tapi bukan sombong, sedikit tinggalnya. Di Deli Serdang saya wakil ketua 1 Karang Taruna Kabupaten Deli Serdang. Kemudian di Pramukaan saya wakil pajak bidang pengabdian masyarakat dan gerakan sosial. Di Kabupaten saya masuk juga di bidang operasi. Kemudian saya SMA Negeri Medan tahun 88 saya ketua alumni angkatan 88. Kemudian saya Olahraga saya ketua Olahraga Kota Medan. Ya, dulu pertama saya ketua kelas cabang. Sekarang saya OPD, saya ketua kelas OPD. Banyak. Ya suka. Kenapa? Ini jiwa saya organisasi. Karena dalam organisasi saya kemudian panjang. Saya selalu komunikasi dengan orang kita ada berita Oslo, begini. Nggak dia aja, kayak ayamnya apa? Kalau kita komunikasi dalam negara, bunuh ya, bunuh kan? Bunuh ya, yo, gitu ya. Nggak tahu kita tiba-tiba udah mencet, ya kan? Ya gitu ya. Jadi saya bisa menyampaikan, ini teruskan, ya, masih teruskan, masih aja. Jadi hasil dua, aman dua. Ada di mana? Ada di sana dua, ada di mana? Oh saudara, usaha ini ada usaha ini, usaha apa luar biasa? Ada. Ya. Masih ada di sana, di sana tiga itu. Setelah di sana, tanya apa ya? Silakan. Begitu ya. Boleh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Sakat Maha dari Subkomisariat Fakultas Ekonomi Komisariat Universitas Negeri Medan. Di sini pertanyaan saya Universitas Negeri Medan. Di sini Pak, menurut Bapak bagaimana ketika seorang pemuda atau mahasiswa fresh graduate yang baru tamat kuliah yang lagi memilih bekerja di perantauan daripada daerah aslinya yang mengakibatkan secara jadi tumpang tindih pekerjaan di suatu tempat yang akibatnya karena itu di perantauan tersebut di daerah tersebut lebih dominan diisi oleh pekerja dari luar daerah daripada asli daerah. Apakah itu kalau dilihat dari aspek dinas ketenagakerjaan itu dampaknya apa Pak? Sebenarnya ini cerita tentang putri saya. Ya, karena saya dari USU Generasi Kulon, ya, kita adalah Pasuri, ya, pada hari ini dia lagi spesies. Nah, benar selesai, dia berdia. Belum apa-apa dia lagi bicara kalau lagi mereka. Bayangkan anak satu-satu yang perempuan itu sedih saya. Tapi memang untuk level dia, amalan putih, akuntansi, sudah berebut orang di Jakarta. Ya. Jadi gimana kita menahan itu? Karena memang qualified. Sebelumnya di November 2025 yang spesies dia telepon saya, kita diajak kerja di Rekom, kerja di akuntan publik. Akuntan publik ya. Nah saya bilang, komitmen kita apa? Orang dunia, itu nggak berguna. Selesai dunia itu, oke selesai. Jadi kembali ke mana itu? Orang ini sedang, lagi sancur. Karena orang tuanya kan dia bisa pulang ke Paris sana, membangun Paris. Tapi dengan dia tamat, dia bekerja di Medan, udah membuat pundi-pundinya dengan target, ya, gitu. Kembali ke kita semua ya. Kita semua ini punya dreams kan, punya impian kan. Kalau nggak punya, udah meninggal aja. Saya pertama di punya impian. Impian lagi urusan dia, sekian, semua itu harus
impian. Makanya ketika waktu kita ngomong itu kan, make a dream, ya, make a wish, bukan impianmu. Kita harus punya impian. Jadi apa? Punya impian. Ya, jadi karena dengan tenaga kerjaan, kalau kami malah hari ini berarti membuka peluang besar dengan 30 perusahaan yang melibatkan diri dalam job fair 2011 khusus ya kepada anak sedang. 2025 ada penurunan angka PBB yang tingkat pembangunan terbuka menurut data BPS dari 8,4 menjadi 7,6 dan 7,6. Jadi 7,6% penduduk desa sedang dari 2.146 itu pembangunan. Ini tinggi. Ya, apa upayanya? Sebagai tenaga kerja, saya selalu mempengaruhi semua perusahaan-perusahaan itu untuk memberikan masukan kepada saya bahwa butuh berapa tenaga kerja. Ada berapa tenaga kerja? Ada kewenangan saya di situ. Jadi apa yang saya lakukan? Kalau kau buka pabrik di Padang Rebu, janganlah supir dan punya kampung sana bawa ke Padang Rebu lah. Tapi Pak, kami para tenaga kerja asing ini khusus. Artinya apa? Ada beberapa teknikal kepentingan negara musim pabrik dan sebagainya yang operasi ini harus orang luar. Itu pun tidak ada skempo. Jangan selama ada mereka. Kalau mereka dibayar $100 per bulan itu satu orang. $100 Amerika per bulan retribusinya. Masuk adik mereka masuk. Dan juga sama anaknya kalau bisa dia ada yang melakukan. Kalau 5 tahun itu tenaga kerja asing mau menjalankan mesin itu, sambil diajarnya juga orang Indonesia. Supaya masuk kita menuju ke 2045 jangan ada banyak tenaga kerja asing yang ada di wilayah kita. Jadi kalau tadi narasi yang satu itu mahal tuh. Bagaimana? Oh apa? Udah gini, ya banjir, udah bengkok aja. Apa? Buntu, udah apa? Masalahnya punya jalan, ya. Berarti dulu saya termasuk orang saya dulu termasuk menerima menanggungnya dalam kerjaan apa barang salah ya. Jadi itu dia. Kalian sekolah, ya, yang sekolah sekarang ini, ya, pasti kan dengan harapan untuk punya kehidupan yang baik. Banyak kerjaan saja, tapi kehidupan yang baik. Kalau sudah sekedar mencari kerja, namanya sekolah. Di kampung pun banyak kerjaan. 25 itu, dengan real, saya apa? Tapi kalau mau bisa ya, jadi kita sekarang yang mempelajari itu apa dampaknya terhadap dunia tenaga kerja? Pasti ya, pasti. Tiba-tiba ada peluang ya di beberapa kita ada 756 perusahaan di sekarang itu banyak ya 756 ini. Kalau yang terjadi di sana di lapangan di semua ya. Makanya saya bilang BK ya setiap waktu ada beberapa paket termasuklah dia untuk mobil, termasuk dia untuk orang-orang berat, termasuk dia kelas, bahkan yang shopnya yang ringannya belajar bahasa Jepang supaya bisa berangkat ke Jepang, housekeeping ya kan, supaya bisa berangkat ke Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga. Jadi pembantu rumah tangga perusahaan di Malaysia harus punya sertifikat housekeeping kecuali yang tidak resmi. Ya kan? Kalau kamu tidak bisa besok berangkat, besok bisa berangkat kamu. Tapi kalau yang legal menurut kita ada proses dia juga. Dia kumpulkan dulu, dilatih dulu. Kalau di Jepang dia
bisa belajar dalam kitab namanya Nihongo Isoichi untuk belajar bahasa Jepang ini satu. Ini satu dua bisa bilang moshi itu kalau kita halo, tapi kalau Jepang moshi kalau ya kan assalamualaikum. Moshi. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Tunggu ya. Tapi lagi berhasil nggak? Berhasil. Dirisakan ada nggak desa migran emas? Ada. Desa migran emas yang sudah bersertifikat. Di mana? Desa Limau Manis, Kecamatan Utara. Dan punya sejarah Indonesia sesuatu ceritanya. Jadi sebulan ini sebelum dia menjadi pekerja migran, seperti apa kehidupannya? Pada saat dia berangkat kerja migran, seperti apa kehidupan keluarganya? Setelah dia punah dari migran, apa pekerjaannya sekarang? Oh, ini kan sukses. Ada yang punya mobil bawa Grab, ada yang punya usaha,